Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya, khususnya kepada kami kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang tugas DBMS, yaitu analisis data. Judul yang akan kami ambil pada analisis data ini yaitu analisis data orang tua dan evaluasi pembelajaran terhadap motivasi belajar peserta didik kelas X pada SMK XYZ. Di sini yang akan mempresentasikan yaitu yang pertama ada saya yaitu Faisal Fadila, yang kedua ada Pak Fian Ardiansyah, yang ketiga ada Pak Setiawan Budiman, selanjutnya ada Pak Bambang, dan yang terakhir ada Pak Omar. Di sini kami akan membahas persoalan yang pertama, yaitu tentukan objek data yang akan dianalisis. Dalam tugas analisis data, objek yang akan kami teliti dari objek data yaitu calon siswa, nilai tugas, kehadiran, data informasi orang tua, data asal sekolah siswa. Pengolahan database dalam media komputer ditujukan untuk mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin menerapkan era komputerisasi serta suatu pengelolaan sistem database dalam dunia IT. Sehubungan dengan adanya analisis objek data, maka diharapkan nantinya akan mempermudah operasional sekolah, akan sangat terbantu dalam hal pengembangan pengolahan data sekolah, sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah siswa dan kendala lainnya maupun dinamika di lapangan, maka proses pengolahan data siswa tidak akan terganggu. Selanjutnya, persoalan yang kedua yang akan saya bahas yaitu jelaskan ragam bentuk datanya. Di sini yang akan kami pilih yaitu menggunakan text database SQL karena memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulan dari text database SQL yaitu bekerja baik walaupun menggunakan sistem operasi, mendukung banyak software database, dapat membuat clustering data, pengendalian dari sebuah database yang kuat, dan yang terakhir ada mudah digunakan oleh klien dan server. Pada persoalan yang ketiga, aturan yang dijadikan dasar dalam analisis data. Di sini kami mengangkat tentang sekolah. Dalam tugas pokok sekolah, mendidik siswa, sehingga bisa menggunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada pasal 4. Di sini Permendikbud ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran selama proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Dari aturan tersebut menjadikan rujukan bagi kami untuk menganalisa tugas sekolah, terutama Bapak dan Ibu guru sebagai fasilitator dalam memahami kesulitan belajar siswa, melakukan evaluasi, mencari solusi mengenai hambatan belajar siswa. Sekian, terima kasih. Mengapa objek ini penting untuk dianalisa? Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, terdapat dua hal yang menjadikan objek ini penting untuk dilakukan analisa. Yang pertama adalah sebagai indikator keberhasilan di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Di antaranya, keberhasilan di dalam sosialisasi dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru selama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian, yang kedua adalah sebagai indikator keberhasilan di dalam proses kegiatan belajar mengajar
yang terselenggara menggunakan sistem online atau learning. Indikator dapat terlihat dari tingkat kehadiran dan penilaian yang didapatkan oleh siswa dan siswi selama proses kegiatan belajar mengajar dilakukan. Selanjutnya, sebutkan aturan yang menjadi dasar analisa data. Aturan yang menjadi rujukan kami untuk menganalisa data adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, di mana di dalam pasal 4 Permendikbud ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran selama proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Dari aturan tersebut, menjadi rujukan bagi kami untuk menganalisa tugas sekolah, terutama Bapak dan Ibu guru sebagai fasilitator dalam memahami kesulitan belajar siswa, melakukan evaluasi, dan mencari solusi mengenai hambatan belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana proses mendapatkan data? Untuk mendapatkan data yang nantinya akan kita analisa bersama, berikut proses yang telah kami lakukan. Pertama, berkoordinasi dengan panitia dan operator PPDB untuk mendapatkan data berupa file database yang nantinya akan kami olah bersama. Kedua, setelah mendapatkan file database berupa data teks SQL yang berisi tabel-tabel terkait dengan PPDB sebanyak 16 buah, kami akhirnya memilih 3 tabel yang berkaitan dengan objek yang akan kita analisa, yaitu tabel siswa, tabel orang tua, dan tabel absen. Dari 3 tabel yang telah kami pilih, selanjutnya data teks SQL tersebut kami masukkan ke dalam server MySQL yang telah kami konfigurasi untuk dilakukan query guna keperluan analisa data. Setelah data teks SQL berada di server MySQL, untuk selanjutnya adalah kita melakukan data pre-processing, yaitu melakukan pemilihan query untuk mendukung proses analisa data. Tahap terakhir adalah melakukan analisa data untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan kami. Database yang dianalisis terdiri dari 3 tabel. Yang pertama adalah tabel PPDB ortu, yang kedua tabel PPDB siswa, dan yang ketiga tabel custom absen final. Masing-masing dari ketiga tabel ini saling berkaitan melalui key ID. Pada tabel PPDB siswa berisi data semua peserta didik kelas 10, di mana pada tabel ini kita bisa melihat data yang diperlukan untuk melihat riwayat ataupun alamat ataupun data yang diperlukan di dalam menganalisis semua data peserta didik. Yang kedua adalah tabel PPDB ortu. Pada tabel ini berisi data semua ortu peserta didik kelas 10, sehingga kita bisa melihat semua data yang diperlukan untuk menganalisis data orang tua, seperti data penghasilan, data riwayat pekerjaan, dan data pendidikan. Yang ketiga adalah tabel custom absen, di mana pada tabel ini berisi data
kehadiran dari peserta didik kelas 10, dan setiap siswa kita bisa melihat semua mapel yang telah diikuti oleh peserta didik selama kegiatan belajar mengajar daring. Permasalahan yang dihadapi oleh SMK XYZ terhadap peserta didik antara lain: yang pertama, ada beberapa peserta didik yang berhenti sekolah dikarenakan alasan ekonomi jika ditinjau dari segi penghasilan orang tua. Yang kedua, ada beberapa hal yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik selama kegiatan KBM daring jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan dan penghasilan orang tua. Berikut kami akan memberikan penjelasan tentang rangkaian query yang kami gunakan. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh sekolah ini, maka kami melakukan analisa terhadap dua hal, yaitu pertama, ada beberapa siswa yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi jika dilihat dari penghasilan orang tua. Masalah kedua, apa yang mempengaruhi motivasi siswa SMK selama pembelajaran jika dilihat dari tingkat pendidikan orang tua dan penghasilan. Kami akan menggunakan parameter kehadiran siswa untuk mengukur motivasi siswa tersebut dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Berikut adalah 3 tabel utama yang akan kita gunakan, yaitu tabel PPDB siswa, tabel PPDB ortu, dan tabel custom absen, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dalam rangkaian ini, kami mendapatkan data bahwa ada beberapa siswa kelas 10 yang berhenti. Dari tabel ini terlihat di kelas AVI ada 1 orang, di kelas KRB ada 1 orang, di kelas ILA ada 2 orang, di kelas ILB ada 2 orang. Nah, di sini kami akan memfokuskan pada anak-anak yang berhenti karena masalah pekerjaan, dan kami memberikan warna merah untuk masing-masing siswa tersebut, yaitu ada 5. Kami melakukan beberapa persiapan untuk membuat rekap tabel kehadiran dari baris menjadi kolom. Pertama, kami menghilangkan karakter yang tidak diizinkan dengan query yang seperti terlihat di layar. Lalu yang kedua, kami memperpendek nama kelas dengan singkatan, karena nanti nama kelas ini akan kami jadikan kolom. Berikutnya, kami membuat tabel baru dari data absensi, yaitu dari yang bentuknya awalnya baris, kami rubah menjadi bentuk kolom dengan query seperti yang terlihat ini. Di sini kami membuat menjadi satu tabel baru dengan nama custom absen, yaitu custom absen call 01. Selanjutnya, kami membuat tabel jumlah kehadiran tetapi difilter untuk kelas 10 saja dengan membentuk menjadi sebuah tabel baru, yaitu custom absen kelas 10. Berikutnya, tabel jumlah kehadiran yang terbentuk di atas kami ubah menjadi bentuk baris dengan nama tabel custom absen row 02. Berikutnya, kami melakukan rekap untuk mengisi data kehadiran siswa kelas 10 di tiap jurusan dan mata pelajaran dalam bentuk 29 kolom. 29 kolomnya adalah semua jurusan dengan masing-masing mata pelajaran. Dan terlihat seperti query yang kita buat di bawah ini. Kita akan melakukan penghitungan sehingga tiap murid nanti dapat diketahui berapa kehadirannya di tiap mata pelajaran di masing-masing jurusannya. Selanjutnya, kami membuat tabel final yang menjumlahkan total absensi siswa-siswa di masing-masing kolomnya. Jadi, seperti kita lihat di samping, bahwa hasilnya terlihat ada kelas, ada nama, lalu masing-masing nama pelajarannya. Nah, dengan query ini, kita menjumlahkan semua kolomnya menjadi total yang ada di kolom paling kanan dengan query seperti terlihat di layar dengan nama custom absent final.
analisa pertama, kita akan melihat data siswa yang berhenti sekolah dibandingkan dengan data penghasilan dan pekerjaan orang tua. Kita membandingkan nama-nama siswa yang berhenti tadi dengan data penghasilan dan pekerjaan orang tua. Maka didapatkan hasil seperti yang terlihat di layar. Berikutnya adalah analisa kedua. Kita akan melihat 10% murid, yaitu adalah 22 murid, dengan jumlah motivasi kehadiran terendah, yang akan dibandingkan dengan data penghasilan dan pendidikan orang tua juga. Dan hasilnya seperti yang terlihat pada layar. Berikut kami akan memberikan hasil penelusuran untuk analisa pertama, yaitu melihat hubungan antara siswa yang berhenti sekolah dibandingkan dengan data penghasilan dan pekerjaan orang tua. Dari hasil query yang kita dapatkan, bahwa rata-rata siswa yang berhenti sekolah karena harus bekerja, pendapatan orang tuanya kurang dari 1 juta. Lalu ada satu siswa yang pendapatan orang tuanya 10 juta ke bawah, tetapi juga berhenti karena harus bekerja. Berdasarkan data, orang tuanya bekerja sebagai wira swasta. Kemungkinan karena pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya penghasilan, sehingga siswa ini harus membantu orang tuanya untuk bekerja. Untuk hasil penelusuran analisa kedua, yaitu kami melihat 10% murid dengan motivasi terendah yang dibandingkan dengan data penghasilan serta pendidikan orang tua. Hasil query sebelumnya terlihat bahwa siswa yang tidak termotivasi mengikuti pelajaran, rata-rata orang tuanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan di bawah 3 juta. Dan tingkat pendidikan orang tua rata-rata SD dan SMP. Data penghasilan orang tua didapatkan pada saat awal pandemi. Kemungkinan masalah pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penghasilan orang tua yang berdampak pada motivasi siswa. Berdasarkan hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa penyebab awal menurunnya motivasi belajar siswa adalah datangnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat melemah dan memaksa siswa harus belajar dari rumah. Dua hal ini berujung pada fakta bahwa siswa harus membantu orang tuanya bekerja. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kemdikbud pada panduan pembelajaran untuk semester genap di masa pandemi COVID-19. Kita bisa melihat informasinya pada bagian yang ditandai kotak merah. Sebenarnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah memberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara penuh dengan syarat. Pertama, ada izin dari pemerintah daerah. Yang kedua, ada izin dari komite dan orang tua atau wali. Dan yang terakhir adalah ada izin secara pribadi yang diberikan oleh orang tua siswa. Dengan adanya hal ini, maka seharusnya motivasi belajar siswa akan kembali seperti semula. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada siswa yang tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, rekomendasi yang bisa kami berikan adalah sekolah menerapkan pembelajaran blended learning, di mana sekolah tetap memfasilitasi pembelajaran secara online untuk siswa yang ingin mengikuti pembelajaran secara online, dan juga memberikan pembelajaran secara face to face atau daring, di mana hal ini sangat penting bagi siswa atau siswi yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua agar orang tua mengerti bahwa meskipun saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, pembelajaran daring itu tetap berjalan seperti biasa. Artinya meskipun anak-anak tidak datang ke sekolah, mereka tetap belajar, mereka tetap mendapatkan tugas-tugas pembelajaran, dan mereka harus mengikuti itu untuk tetap belajar. Itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Salah dan khilafnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.